Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas ekonomi bersama Ibu Ilvi Lisdiani. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tanya kabarnya dulu ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca basmalah. Baik, kita akan ketemu di materi ekonomi. Simak video pembelajarannya ya. Baik, selanjutnya adalah materi pelaku kegiatan ekonomi ya. Oke, apa sih pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi ya. Kegiatan ekonomi tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke. Nah, kita harus mengetahui dulu nih pembagian kelompok dari siapa pelaku kegiatan ekonomi ya. Pelaku kegiatan ekonomi tadi kan yang terdiri dari produksi. Pastinya produksi dilakukan oleh si rumah tangga produksi ya kan. Kemudian ada konsumsi gitu, pasti dilakukan oleh rumah tangga konsumsi. Kemudian ada distribusi ya. Distribusi di sini sebagai alat fasilitas untuk menyalurkan barang ya gitu. Nah, kemudian ada juga kelompok pemerintah sama kelompok masyarakat luar negeri. Oke, kita harus tahu pengertian dari masing-masing penjelasannya. Rumah tangga konsumsi, konsumen adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa ya kan. Oke, misalkan contoh nih, si konsumen ingin membeli nasi ya, ingin beli nasi. Nah, berarti kan kita sebagai penikmat nasi, pengkonsumsi nasi, berarti nilai barang terhadap nasi itu akan habis karena digunakan oleh si konsumen. Oke, kemudian siapa sih rumah tangga konsumen ini? Bisa dalam bentuk individu ya, seseorang maupun kelompok. Oke, pokoknya intinya tujuannya adalah memakai atau menggunakan barang dan jasa ya. Oke. Nah, terus rumah tangga produsen. Oke, rumah tangga produsen adalah dari sisi produksi ya. Di sini dia malah membuat menambah nilai barang dan jasa untuk digunakan si konsumen ya. Oke. Nah, biasanya malah ada penggunaan sumber daya alam di situ, penggunaan sumber daya manusia gitu kan, pemanfaatan teknologi dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian ada rumah tangga pemerintah ya. Oke, rumah tangga pemerintah. Di sini ada beberapa kategori ya. Kalau misalkan dia kelompok sebagai produsen, lembaga pemerintah yaitu BUMN memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Sebagai contoh, PT Pertamina menghasilkan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, kalau jika dia sebagai konsumen, pengalokasian dana untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian sebagai pengatur dan pengendali perekonomian. Sama yang terakhir ada beberapa kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah, yakni kebijakan fiskal, terus kemudian kebijakan moneter, kebijakan ekonomi internasional. Oke, nah kalau misalnya untuk masyarakat luar negeri, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi tersebut diperlukan peranan masyarakat luar negeri sehingga kegiatan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh dunia internasional. Kembali lagi ya, kebutuhan warga negara, setiap warga negara itu kan banyak ya, sedangkan di negaranya tidak dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya. Makanya pemerintah atau pemerintah negara tersebut menggunakan jasa perdagangan internasional. Jadi melakukan kerjasama terhadap negara yang dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya gitu. Kegiatannya apa saja sih? Menyediakan kebutuhan barang impor, barang ekspor, kemudian menyediakan kredit dari pemerintah, masuk ke dalam pasar dalam negeri, penyaluran uang ya, uang valuta asing gitu. Sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri gitu. Sekian
video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian, jangan lupa tonton videonya ya. Semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video pembelajaran selanjutnya.